Berjuang demi agama. Kalimat inilah yang tertanam dalam hati Fahrul Rozi, seorang ustadz yang memilih tinggal di wilayah pelosok Sumatera Utara. Keprihatinannya melihat banyak warga yang kurang mampu dan sulit beribadah karena jauhnya rumah mereka dari masjid, jalan rusak, dan tidak ada penerangan saat malam, membuatnya tergerak untuk merangkul dan memotivasi warga. Hampir genap 2 tahun berjalan, Roji tinggal di Dusun 5 Taburan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Perjuangannya merangkul warga tidaklah mudah. Penolakan sering ia terima, namun Roji tidak putus asa. Kini, berkat kegigihannya, Roji telah bersahabat baik dengan warga muslim maupun non-muslim di desa ini. Bagi warga muslim, Roji sering mengadakan pengajian untuk memperdalam ilmu agama. Seperti kali ini, pengajian dilakukan di Masjid Haramain, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Banyak warga berdatangan, mulai dari kalangan ibu-ibu hingga anak-anak. Bahkan, warga desa tetangga pun ikut menghadiri majelis taklim yang dibuat oleh Roji. Assalamualaikum Rozi. Waalaikumsalam Kak warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih ya sudah menerima kami tim Selasar Budi di Dusun 5 Taburan, Desa Sukamakmur, Kutalimbaru, Deli Serdang yang suasananya sejuk sekali di sini, terutama di Masjid Haramain ini. Rozi, bagaimana aktivitas di masjid ini, aktivitas beribadah bersama dengan jemaah, terutama di pandemi yang masih melanda seperti saat ini? Alhamdulillah tetap kita jalankan seperti biasa dengan memakai protokol kesehatan juga Kak. Alhamdulillah. Jadi antusias masyarakat pun kita bagi, mereka datang bergiliran, mereka kita ikuti juga. Begitu juga di pihak desa juga menerapkan protokol kesehatan, harus digalakkan, tetap kita ikuti. Dan alhamdulillah proses belajar mengajar berjalan dengan lancar Kak. Alhamdulillah. Tetap dijalani. Walaupun sebenarnya di dusun ini kasus COVID-19 itu nol. Nol insyaallah. Tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap kita menjalankan, mengikuti Kak. Contohnya seperti apa yang diterapkan di Masjid Haramain? Biasanya kami sediakan ada namanya hand sanitizer Kak ya. Tetap mereka memakai cuci tangan sebelum masuk. Bahkan kita juga ajarkan kepada mereka bahwa kita pun sebagai umat muslim, kita memang 5 kali pun dalam sehari cuci tangan. Sudah gitu. Cuci tangan tuh 5 kali karena mau mau sholat gitu. Mau sholat gitu Kak. Belum lagi sholat sunatnya ya, jadi harus wudu lagi. Jadi memang harus sering cuci tangan. Lalu betul Kak. Jaga jarak di dalam melakukan sholat. Tetap jaga jarak, tetap kita optimis lah menjaga itu Kak ya. Baik, Rozi sendiri sudah berapa lama menetap di Dusun 5 Taburan Kutalimbaru ini? Alhamdulillah Kak, sudah berjalan 1 tahun 8 bulan Kak. Hampir 2 tahun? Hampir 2 tahun. Sebelumnya kok bisa jalan hidupnya ke sini gitu? Katakanlah kok terdamparnya di sini gitu Rozi. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kan Kak, ketika saya belajar di Tahfiz Tengku Rofiuddin, tempat adiknya Buya Tengku Zulkarnain di Tebing Tinggi. Setelah saya mengambil target sesuai kemampuan saya, sekian juz menghafal Quran, saya diminta sama pihak daripada adiknya Buya berserta kawan-kawan supaya berdakwah. Panggilan dakwah itu hitungan jam saja saya sudah terima, karena melihat suatu kondisi umat sekarang mesti harus memang ada yang betul-betul mau gitu berkorban, apalagi di desa-desa dan pelosok gitu Kak. Dan akhirnya itu memang ditugaskan ke sini gitu. Awalnya uji coba lihat bagaimana kondisi di sana. Setelah saya sampai
1 hari saja saya sebenarnya sudah merasa mau pulang. 1 hari, iya sudah pulang karena kondisi jalan menuju Haramain hari itu sangat lebat, hujan sangat lebat. Jadi saya berpikir, ini kalau saya pulang, saya nggak tahu jalan, dan saya kuatkanlah pada saat itu juga bahwa oh ternyata dakwah itu nggak mudah gitu, butuh pengorbanan. Akhirnya saya terus mempelajari gitu Kak. Rozi sendiri untuk tugas dakwah ini yang tidak mudah, harus meninggalkan kampung halaman yaitu di Kabupaten Batubara, dan memilih tinggal di sini dan hampir 2 tahun betah akhirnya tinggal di sini. Bagaimana orang tua Rozi? Alhamdulillah orang tua yang laki-laki terutama bapak saya Abdurrahman sangat setuju, bahkan dia datang ke sini mengecek bagaimana suasana anakku di sana. Ketika dia ngecek, akhirnya dia mengetahui masyarakat di sini serba kesulitan. Untuk mendekat ke masjid saja butuh pengorbanan, jalan lika-liku. Berarti alhamdulillah orang tua restu. Restu alhamdulillah Kak. Bahkan sudah ngecek kemari langsung gitu ya. Iya. Rozi di awal berdakwah di sini mengajak umat Islam yang kebetulan di desa ini minoritas gitu ya, betul. Untuk mau menghidupkan Masjid Haramain ini. Masjidnya begini bagus gitu ya, jangan sampai kosong, tapi harus semangat dalam beribadah itu harus kuat begitu. Bagaimana caranya membangkitkan semangat mereka untuk mau menghidupkan masjid, mau beribadah? Caranya kan Kak, ketika saya telusuri kehidupan mereka itu kan saya bilang kan Kak, serba kesulitan dari rezeki, ekonomi. Mereka itu berjuang terus-menerus, bahkan yang dihasilkan hanya sedikit. Bahkan kita punya inisiatif, kita sediakan stok uang kita untuk kita belikan ke minyak dia. Ketika mereka datang ke masjid, kita kasih dia uang 10.000, 20.000. Untuk apa? Karena kita pikirkan ketika mereka pulang, mereka sudah ada uang minyak, nggak lagi menunggu hasil jualan gula arennya laku, nggak lagi mereka nunggu itu, nggak lagi menunggu hasil jualan sayur-sayurannya laku. Bahkan mereka sudah enteng dia untuk ke masjid. Walaupun seperti itu, tetap kita shoot juga dengan menyediakan makanan. Jadi kita Kak standby di rumah sebagai dapur umum juga bagi masyarakat minoritas. Wah. Masya Allah seperti itu Kak. Warga di sini itu sulit untuk ke masjid beribadah. Bukan mereka berarti tidak mau gitu, tapi banyak sekali tantangannya. Bahkan saya dengar ada yang kejar-kejaran sama ular yang mengejar cahaya. Betul. Itu betul? Iya betul. Jadi Kak ceritanya ketika mereka pergi ke masjid dalam keadaan agak terang sebelum maghrib atau sesudah maghrib kan agak bisa dilalui jalan. Ketika mereka pulang memang tantangannya seperti itu Kak. Bahkan mereka itu ketika melihat di depannya ada ular, mereka itu berhenti sejenak dalam rangka supaya ular itu menghindar dari jalan. Setelah itu baru mereka coba untuk ke rumahnya. Dan bahkan pernah juga warga pada masa musim hujan gitu ya, sulit ya karena jalanan di sini juga tidak ada lampu jalan, gelap betul. Sekali berarti kalau malam. Betul, kalau malam Kak pengalaman saya ketika juga ada yang kemalangan, ada yang meninggal, kita itu antusias itu datang ke tempat mereka untuk tahlilan, baca-baca surah untuk mereka. Bahkan jalan yang dilalui Kak memang gelap, bahkan kita pasrah gitu ketika jarak yang ditempuh jauh, ketika ada lubang, ada macam-macam rintangan di jalan, alhamdulillah tetap selamat atas izin Allah. Baik, Rozi, kita nanti lanjut lagi obrolannya. Pemirsa, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita saksikan tayangan berikut ini. Menyebarkan dakwah kepada umat Islam di wilayah minoritas menjadi tantangan tersendiri bagi Rozi. Beruntung, kegiatan dakwahnya ini didukung oleh salah satu komunitas motor berbasis dakwah di Kota Medan. Dari komunitas ini, Rozi sering mendapat bantuan untuk menyebarkan ilmu agama serta beberapa bantuan untuk warga sekitar. Selain itu, semangat warga untuk belajar agama juga menjadi pemicu Rozi untuk tetap berdakwah. Secara rutin, Rozi sering berkeliling dari masjid ke masjid untuk memberikan ceramah dan mengajar mengaji untuk anak-anak. Perjuangan Rozi pun tidak sia-sia. Terbukti,
kini warga Muslim di desa ini semakin rajin beribadah. Selain itu, keharmonisan hidup dan toleransi antar umat beragama juga terjaga di desa ini. Rozi untuk menghidupkan Masjid Haramain ini juga ternyata ya Allah juga membantu begitu ya. Ada saja orang-orang yang digerakkan hatinya untuk membantu Rozi di sini, yaitu salah satunya adalah narasumber kita juga pada episode Selasar Budi sebelumnya, yaitu komunitas Bas Motor Club. Awal pertama ketemu dengan mereka itu di mana? Jadi Kak, alhamdulillah pertemuan itu sangat dirindukan lah gitu hari itu Kak. Sangat senang lah gitu. Ketika mereka berkunjung ke Masjid Haramain, mereka melihat bagaimana situasi, bagaimana kondisi, apa yang saat ini perlu diperlukan. Bahkan dia menanya sampai hal terkecil pun, bagaimana anak-anak di sini, apakah perlu sendal katanya. Oh iya. Jadi sampai mereka juga ini ya memberi payung ya, iya, supaya pas musim hujan bisa ke masjid. Iya, senter lagi gitu Kak. Senter juga. Iya. Jadi saya kabarkan ke mereka, Masya Allah Pak, saya bilang di sini memang ada hal yang mungkin sepele kelihatan, cuman alhamdulillah ini sebagai penggerak mereka juga untuk cinta ke masjid. Mulailah Pak Irfan sama kawan-kawannya juga, bahkan ada juga komunitas-komunitas lain juga telah bergabung. Alhamdulillah Pak Irfan sangat antusias, dalam arti dia shoot untuk di Masjid Haramain ini dengan sendal, dengan kawannya Pak Selamat juga dibawanya sendal 3 pak. Jadi saya bilang sama Pak Irfan, Pak, saya bilang bagaimana kalau sendal ini nanti dibawa sama jamaah terus dipakainya untuk ke ladang? Ah, nggak apa-apa, bagus. Jadi saya bilang juga bukan hanya untuk di masjid, bukan gitu hanya di masjid. Ya? Iya, jadi saya bilang juga jadi Pak, mengenai jamaah yang mu'alaf juga mereka jalan ke masjid, bahkan hitungan 2 kilo atau 3 kilo jalan pakai senter mancis. Beberapa hari kemudian dikirimnya senter yang alhamdulillah cahayanya sangat terang. Bahkan mereka jamaah yang mu'alaf juga bilang ke saya, bagaimana kalau senter ini saya gunakan untuk cari ikan, katanya. Untuk cari ikan, nanti kami bisa goreng ikan di pagi hari untuk makan. Ketika pulang dari masjid, kami cari ikan untuk dimakan pagi hari sama mama. Silakan saja, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Nah, pernah juga Rozi di dalam perjuangan dakwah di sini di Masjid Haramain ini, ternyata untuk sholat Jumat itu pernah jemaahnya itu hanya hitungan jari aja. Iya, betul. Berapa paling banyak pada waktu itu? Pada waktu itu hanya kisaran 3 orang. 3 orang saja. Iya. Itu sudah sama Rozi? Iya, sama saya. Kadang saya melihat ketika datang 3 orang itu, saya merasa sangat bahagia karena masih ada yang mau ke masjid, mau melihat suasana masjid, mau memakmurkan umat Allah. Bahkan kita ingatkan juga sama jamaah agar ayo berlomba-lomba kita kejar akhirat juga. Akhirnya lama kelamaan satu saf barisan penuh gitu. Bahkan sampai 2 saf sekarang. Qadarullah, karena ada beberapa masjid juga yang memang kita syiarkan untuk dimakmurkan lah yang terdekat, mereka akhirnya berbagi juga jadi 1 saf, kadang 1 saf setengah. Alhamdulillah mereka sangat antusias walaupun rumahnya jauh-jauh itu Bu. Tetap mereka, kadang ada mereka itu jalan kaki. Yang mu'alaf itu jalan kaki dari rumah sampai di masjid, dia nggak tinggal diam, dia langsung dibersihkannya masjid, namanya Giovanni karena inisiatif sendiri gitu sendiri ya, mereka membersihkan masjid. Rozi juga mengajar mengaji untuk anak-anak yang di sini, dan di sini juga banyak yang mu'alaf baru memeluk agama Islam. Jadi mungkin muridnya Rozi sendiri berarti bukan hanya anak-anak tapi juga orang tua. Iya, betul. Bagaimana mengajarin orang tua gitu kan, pasti beda dengan anak-anak mengaji. Jadi kan Bu, saya buat untuk pola pikirnya seperti mereka yang bisa diterimanya gitu Bu. Jadi saya bikin untuk anak-anak, ya kita belajar ya, saya bilang. Ketika saya jumpa sama bapak-bapak atau ibu-ibu, saya bilang ke mereka, Bu, kita ini nggak belajar, tapi kita sharing. Mana tahu ibu ada lupa. Alhamdulillah antusiasnya sangat luar biasa Bu. Bahkan mereka itu memang hampir total lupa semua. Jadi saya bilang, saya bukan ngajar. Kalau saya mengajar, berarti saya ini udah lebih tinggi dari ilmu ibu. Saya bilang, ibu mungkin udah bisa buat gula aren, buat apa semua. Saya nggak bisa. Saya masih harus belajar juga sama ibu. Kita sharing. Antusiasnya sangat luar biasa. Mereka datang ke masjid, walaupun hujan. Kadang mereka saking antusiasnya, ya kadang pun nginap-nginap juga.
di masjid. Sampai menginap. Sempat di bulan Ramadan pun sempat mereka nginap Demi dia. belajar mengaji. Dan kelas mengaji ini free, tidak dikenakan biaya begitu ya. Rozi, ditahan dulu, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, seperti apa sosok Ustadz Fahru Rozi di mata mereka? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Mulai dari pertama dia datang sampai sekarang, dia orangnya baik, itu patuh mengajarin anak-anak ngaji, anak-anak kami yang nggak bisa itu menjadi bisa. Terus ibu-ibunya juga mau mengaji, dia sabar ngajarin anak-anak ngaji. Ya kalau saya lihat Pak Ustadz Rozi ya orangnya pedulinya tinggi, pokoknya baik, ramah, memperhatikan sekelilingnya. Ya harapan saya ya Ustadz Rozi ya selalu lebih semangat lagi untuk menghadapi mungkin orang-orang kita di sini. Ya bagaimana untuk membuat masjid ini bisa lebih baik lagi. Gitu. Ada beberapa ustadz yang nggak sanggup tinggal kayak si Rozi ini. Udah 4 ustadz situ, satu pun nggak sanggup. Si Rozi masih tetap bertahan situ. Ya harapan yang pertama-tama dulu Ustadz si Rozi ini dapat jodoh lah. Dan masjid ini makin supaya dia agak betah sini lah. Rozi, salah satu pengalaman menarik itu adalah ketika mencoba membaur bersama warga yang ada di sini, yang walaupun Islam itu minoritas di sini ada lintas agama, suku, begitu ya. Nah, Rozi juga kan menyampaikan pesan bahwa Islam itu mengajarkan toleransi, Islam itu mengajarkan kehidupan harmonis, walaupun kita beda suku, beda agama dan beda ras, begitu. Mungkin ada pengalaman di lapangan yang boleh dibagi, bisa menjadi inspirasi kita semua tentang pentingnya menjaga toleransi. Ya betul Kak, jadi alhamdulillah kan Kak, ketika di masa Ramadan, jadi aktivitas masyarakat seperti biasa ada yang namanya gotong royong. Jadi kita kan Kak dikabari juga sama pihak desa, ayo kita sama-sama besok gotong royong. Jadi keadaan kita kan sedang puasa juga kan Kak, biasanya gotong royongnya itu selesai mau jam 11, 12, suasana sangat lapar, kita tetap ikut, tetap sama-sama kita gotong royong, bahkan kita melebihi dari kapasitas kemampuan kita agar supaya jalan kita sama-sama bersihkan. Bahkan mereka juga nawari, ayo makan kita, ini ada, oh maaf Pak saya puasa, oh iya nggak apa, kita tetap jalani aktivitas bersama masyarakat, bersama-sama. Bahkan saya kan kurang tahu yang mana yang namanya pendetanya. Bahkan saya kaget juga ketika saya berjalan bertiga menuju pulang dari gotong royong, saya dikabari sama jamaah yang muslim, Ustaz, kamu tahu itu siapa? Artinya kamu tahu itu siapa yang sampingmu tadi kiri kanan? Saya nggak tahu, saya bilang. Oh itulah pendeta di sini katanya. Oh iya. Nggak apa-apa, saya bilang, kita memang harus seperti itu, kita harus bagaimana aktivitas di masyarakat tersebut kita ikuti, kita patuhi, dan apa yang mengenai untuk kebersamaan tetap diikuti. Tetap kita kerahkan juga masyarakat agar senantiasa menunjukkan ya pribadi yang baik, sebagaimana Islam ini kan memang dia mencontohkan suri tauladan, kebersamaan gitu ya. Rozi, hanya dengan menjadi pengurus masjid, sehari-hari hidupnya dihabiskan di sini, apa itu biaya hidup tercukupi dengan seperti ini? Alhamdulillah kan Kak, ketika kita berniat lillahi ta'ala, dalam arti kalau saya masih proses belajar juga, niat belajar ikhlas, alhamdulillah tetap ada yang namanya orang baik yang menghampiri gitu Kak, yang tetap menelusuri kayak mananya dia di sana, apanya kendalanya, bagaimana ekonominya, tetap alhamdulillah ada. Salah satunya juga dari ada yang namanya komunitas sedekah jariah akhirat, ada namanya komunitas BAS Pak Irfan yang masya Allah telah berniat lagi nih untuk mengadakan perpustakaan di Masjid Haramain, masya Allah. Rozi, apa harapan Rozi ke depan, khususnya dengan masyarakat di Desa Tamburan Kutalimbaru ini, gitu ya, dengan ajaran agama Islam khususnya di sini, karena mereka minoritas di sini? Harapan saya
Yang pertama ketika saya di sini, saya ingin masyarakatnya hafal Quran gitu Bu. Jadi alhamdulillah jamaah kita pun Bu sudah ada yang hafal Quran perempuan, udah mau masuk juz 2. 1 juz 1 sudah dihafalnya perempuan dan sudah masuk ke juz 2. Dan harapan saya mau saya kembangkan juga lagi sama daripada remaja-remaja. Dan bahkan remaja-remaja sudah antusias walaupun terbata-bata, dia coba menghafalkan ayat-ayat Allah. Rozi, jika ada pemirsa Dai TV yang ingin seperti komunitas Bas Motor Club seperti Pak Irfan gitu, ingin berdonasi begitu untuk warga di sini, khususnya untuk Masjid Haramain, kemana nih menghubungi Rozi? Bisa saja untuk mengecek ke lokasi ya Bu ya. Langsung datang ke sini. Atau menghubungi. Kalau nggak bisa gitu kemana? Oh, bisa juga melalui nomor HP Bu ya. Sebutkan. Di 0822 5755 6171 gitu. Baik. Itu online 24 jam insya Allah ya? Insya Allah. Untuk kebaikan gitu. Untuk kebaikan. Rozi, untuk menutup Selasar Budi kali ini mungkin bisa memberikan pesan kebaikan begitu pada seluruh pemirsa di rumah agar kiranya kita tuh harus selalu semangat dalam beribadah karena hidup ini adalah ibadah. Silahkan. Alhamdulillah Bu, jadi seluruh pemirsa dimanapun berada agar kiranya kita betul-betul ingat bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh Allah untuk melihat apa yang kita buat itu untuk bekal kita di akhirat. Bahkan kita juga sudah mestinya lah untuk melihat bagaimana persiapan kita di hadapan Allah dengan saling membantu, saling melihat kondisi daripada pendakwa-pendakwa di mana berada agar kiranya terpacu dalam niat ibadah itu akan menjadikan kita pribadi yang Allah nanti cintai di akhirat. Rozi, terima kasih banyak sudah bergabung di Selasar Budi. Saya belajar banyak sekali dari Rozi ya, khususnya agar saya sendiri yang berada di perkotaan yang fasilitas yang lengkap, masjid lengkap, agar harusnya sangat ringan langkahnya untuk beribadah ke masjid ya. Sama seperti warga di sini yang harus berjalan 5 km untuk mencapai masjid. Rozi, terima kasih, sukses selalu ya. Insyaallah. Pemirsa, dari kisah perjuangan hidup Ustadz Fahru Rozi yang berusaha menghidupkan cahaya Islam di Dusun Tamburan Kutalim Baru, Deli Serdang ini, semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semangat dalam beribadah dan melakukan kebajikan, khususnya memelihara rasa toleransi dan hidup rukun harmonis antar umat beragama. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Saya Rahma Mandasari pamit. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.